Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Bilkis Dwi Fitria dengan NPM 2021 3063 0165. Di sini saya sebagai moderator dan izin memperkenalkan rekan-rekan saya, di antaranya ada Reza Reynaldi, Risa Ayudia Amalia, Erlangga Adinata, Indra Wijaya, Nelly Setiawati, dan yang terakhir ada Yola Melinda. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada rekan-rekan saya sudah mendapatkan tugas masing-masing untuk mempresentasikan tentang kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kepadanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Bilkis Dwi Fitria dengan nomor NPM 2021 3063 01065. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Tapi sebelum itu, aku mau ngasih tahu sedikit apa sih itu pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi merupakan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung oleh suatu negara dalam suatu kurun tertentu. Biasanya sih 1 tahun. Dan indikator juga menjadi dasar dari berkembangnya suatu perekonomian. Nah, indikator diantaranya ialah naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah penganggurannya, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Nah, dalam 5 tahun terakhir ini, pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami tingkat pertumbuhan yang positif maupun negatif, dengan sebab maupun akibat yang menyertai. Nah, di tahun 2017, menurut Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai 5,07%. Angka ini tumbuh positif dari tahun lalu yang pada saat itu berada di angka 5,03%. Pertumbuhan positif ini didukung oleh sektor lapangan usaha informasi dan komunikasi. Walaupun tumbuh positif, namun hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangatlah lambat. Sekian dari saya serahkan kepada rekan saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nelly Setiawati, NPM 2021 306 301 102. Jadi pada tahun 2018 ini Indonesia mengalami pertumbuhan positif menurut Badan Pusat Statistik yaitu 5,17%. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada tahun 2018 ini banyak ditopang oleh permintaan domestik. Selain itu, ekspansi dilakukan dari sisi lapangan usaha yang dipengaruhi oleh sektor sekunder dan sektor tersier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Adinata, NPM 2021 3063 01074. 2019. Pada tahun 2019, menurut Menteri Keuangan, di tengah ketidakpastian global, perekonomian Indonesia menunjukkan beberapa capaian yang cukup baik. Di tahun 2019, Indonesia berada di angka 5,02%. Hal ini disebabkan oleh dinamika perang dagang dan geopolitik, penurunan harga komoditi, serta perlambatan ekonomi di banyak negara. Laju ke tahun 2020, saat COVID-19 menyebar ke Indonesia dihadapkan dengan banyak masalah terkait aspek ekonomi. Keputusan-keputusan yang dibuat demi keselamatan rakyat justru berdampak pada perekonomian di Indonesia. COVID-19 mulai masuk ke Indonesia pada Maret 2020. Mulai saat itu juga mobilitas dibatasi. Dengan dibatasi mobilitas saat itu, ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Reynaldi dengan nomor NPM 2021 3063 01112 akan menjelaskan tentang
kondisi pendapatan per kapita dan pendapatan nasional di Indonesia pada tahun 2020 dan 2021. Pada 2020, seperti yang kita ketahui, COVID-19 mulai memasuki Indonesia pada Maret 2020. Kedatangan virus ini membuat perekonomian di Indonesia maupun di dunia menjadi lesu. Kegiatan produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang dibatasi menjadi penyebab lesunya perekonomian Indonesia. Pendapatan penduduk Indonesia yang diukur menurut produk domestik bruto atau PDB per kapita tumbuh sebesar minus 2,07% atau 56,9 juta dengan PDB atas dasar harga berlaku mencapai 15,4 triliun pada 2020. Pembatasan mobilitas yang ada menjadi penyebab menurunnya pendapatan penduduk. Pada tahun 2021, pendapatan penduduk Indonesia per kapita tumbuh sebesar 8,5% dengan nominal 62,2 juta per tahun pada 2021, dan menurut PDB atas dasar harga berlaku Indonesia mencapai angka 16,9 triliun. Angka ini lebih baik dari tahun lalu. Memasuki tahun 2022, perekonomian Indonesia diperkirakan akan tumbuh 5,0% seiring makin pulihnya permintaan domestik. Hal ini disebabkan pengeluaran konsumen dan kegiatan manufaktur di Indonesia terus tumbuh karena naiknya pendapatan, pekerjaan, dan optimisme masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Wijaya dengan NPM 202130630137. 2018. Lanjut tahun 2018, pendapatan per kapita di tahun ini menunjukkan pertumbuhan yang positif, yakni 56 juta dengan produk domestik bruto PDB atas dasar harga berlaku mencapai 14.837,4 triliun. Dan tingkat kemiskinan di tahun ini mengalami penurunan sebesar 9,82%, 25,95 juta, berkurang sebesar 633,2 ribu. 2019. Tahun 2019, pendapatan per kapita mencapai 59,1 juta dengan produk domestik bruto PDB atas dasar harga berlaku mencapai 15.833,9 triliun. Pertumbuhan pendapatan per kapita penduduk Indonesia menunjukkan tren kenaikan secara konsisten dalam 10 tahun terakhir. Sebelumnya, saya Risa Ayudia Amalia dengan NPM 20213063011158. Saya membahas tentang faktor penyebab yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Di antaranya sumber daya alam. Bagi pertumbuhan ekonomi, sumber daya alam merupakan penunjang pembangunan ekonomi bagi suatu negara. Sumber daya alam yang mencakup kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan alam, mineral, iklim, sumber air, hingga ke sumber kelautan menjadi asalnya. Pemanfaatan sumber daya alam yang benar mampu membuat nilai produk domestik bruto atau PDB naik. Dengan adanya PDB, mampu membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja dan dapat mensejahterakan penduduk juga wilayah tersebut. Kemudian sumber daya manusia. Dalam menumbuhkan perekonomian, suatu negara membutuhkan peran dari sumber daya manusianya. Sumber daya manusia merupakan individu produktif yang berperan sebagai penggerak organisasi, baik dalam perusahaan maupun institusi.
dalam menjalankan perannya sebagai penggerak dari suatu organisasi, sumber daya manusia akan mengendalikan faktor-faktor yang ada. Sumber daya manusia sendiri tidak semata-mata dihitung berdasarkan jumlahnya, namun lebih kepada efisiensinya. Lalu, akumulasi modal. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting baik perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi, karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Dalam pertumbuhan ekonomi, biasanya diperlukan akumulasi modal baik finansial maupun non-finansial, karena dibutuhkan dana tambahan untuk tambahan produksi guna meningkatkan skala produksi. Organisasi yang lebih produktif dan lebih bijaksana bahkan dapat meningkatkan produksinya tanpa mengeluarkan lebih banyak modal. Ini dapat dilakukan dengan memperbaiki organisasi atau dengan penemuan yang akan meningkatkan produktivitas, meningkatkan penjualan properti, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yola Melinda dengan NPM 20213063011114. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan meneruskan materi tentang faktor penyebab dari pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada tenaga manajerial dan organisasi produksi. Organisasi produksi sendiri sebagai salah satu bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi yang kemudian berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian. Organisasi juga dilaksanakan dan diatur oleh tenaga manajerial dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Selanjutnya ada teknologi. Jadi perubahan teknologi dianggap sebagai salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Sebab perubahan dan kemajuan teknologi erat kaitannya dengan perubahan dalam metode produksi. Pada level makro, pembangunan teknologi berfungsi dalam memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta mendorong pembangunan ekonomi ke arah yang lebih baik. Perkembangan teknologi informasi juga secara tidak langsung akan memperkuat daya saing suatu negara dalam membangun perekonomiannya. Jadi perusahaan-perusahaan di dalamnya kemudian bisa meningkatkan pendapatan nasional yang nantinya dapat digunakan sebagai penunjang kesejahteraan pada penduduknya. Karena perubahan teknologi akan menaikkan produktivitas SDM, modal, hingga faktor produksi lainnya. Yang terakhir ada faktor politik dan administrasi pemerintah. Struktur politik dan administrasi yang lemah tentunya merupakan penghambat yang besar bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Politik yang berada dalam kondisi yang tidak stabil serta pemerintah yang korup tentunya akan sangat menghambat kemajuan ekonomi. Fungsi pemerintah sendiri adalah melaksanakan administrasi pemerintah yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.